Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya baik pada pagi hari ini. Nah, pada pagi ini kita akan memulai pelajaran dengan membacakan doa. Ya, semuanya. Satu, dua, tiga. Tangan ke atas mencapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan membacakan doa belajar tadi, hari ini kita belajarnya dimudahkan oleh Allah. Nah, untuk pagi ini ibu absen dulu. Semua anak ibu hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, baiklah anak ibu seluruhnya, silakan berdiri sebelum mulai pelajaran. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan ibu berdiri ke depan. Semuanya nyanyi ya. Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, semuanya. Jadi apa kita? Tadi nak? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Ya, itu adalah salah satu lagu wajib kita nasional. Nah, hari ini ya, pelajaran kita yaitu tentang coding. Apa nak? Coding.
coding. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, tanggal berapa sekarang? 15 bulan 10. Ya, kita pelajaran tentang coding. Nah, sebelumnya sudah ada anak ibu belajar coding? Sudah, ya. Coding KKA. Apa itu KKA kata ibu? Panjangnya? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, nanti hari ini kita akan mempelajari tentang coding. Nah, sebelumnya ibu juga sudah menerangkan apa itu coding sedikit ya, minggu kemarin. Ya, nah sekarang ibu akan bertanya sama anak ibu. Ya, kan coding ini kita belajarnya amplak. Ya, amplak tidak memakai jaringan. Nanti kita menggunakan di luar jaringan. Nah, kemarin ibu sudah membayangkan, sudah mengasih sama anak ibu sedikit tentang coding ini, yaitu membuat apa kemarin? Membuat T. Ya, urutan membuat T. Nah, ingat coding ya, walaupun kita tidak belajar tentang jaringan, tetapi kita belajar belajar tentang mengurutkan suatu pekerjaan secara sistematis atau secara berurut. Ya. Nah, kemarin ibu sudah bilang sama anak ibu tata cara membuat T. Nah, sekarang ibu bertanya sama anak ibu. Nah, kalau seandainya kita mau menuangkan air ke dalam gelas, ya, coba kan ya. Seandainya kita akan menuangkan air ke dalam gelas, gelasnya belum kita ambil. Sementara airnya sudah kita tumpahkan. Apa yang akan terjadi? Airnya akan tumpah. Kemana tumpahnya? Ke lantai, bukan ke dalam gelas. Karena apa airnya tertumpah ke lantai? Karena gelasnya belum kita ambil. Seharusnya apa yang kita kerjakan terlebih dahulu? Mengambil gelas. Bagus. Ya, kita terlebih dahulu harus mengambil gelas, baru airnya kita tuang ke dalam gelas. Seandainya gelas belum kita ambil, ya, air sudah kita tuang, maka air tersebut akan tumpah ke lantai. Ya, bisa paham? Jadi kita melakukan sesuatu itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengambil air, menuangkan air itu kan kerja kita setiap hari. Ada lagi pekerjaan kita setiap hari yang harus kita kerjakan, harus mempersiapkan bahannya atau alatnya terlebih dahulu. Kalau seandainya, nah seperti kita mengambil air dalam gelas air tadi, kalau tidak ada gelas maka airnya akan tumpah. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Seandainya kamu mau pasang sepatu, ya kan? Tapi kaos kakinya tidak disiapkan. Kamu pasang dulu sepatu, baru kaos kaki. Bagaimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka bentuknya akan lucu. Ya, seharusnya yang kita kerjakan dulu apa? Sebelum memasang sepatu, kita memasang kaos kaki, baru kita pasang sepatu. Begitu juga dengan memasak. Ya. Nah, tuh sekilas ibu ulang pelajaran ibu kemarin. Nah, sekarang ya, tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba baca Fadil. Apa tujuannya Fadil? Mampu menyusun urutan langkah penyelesaian masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep algoritma sederhana. Jadi tujuan
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyusun urutan langkah penyelesaian masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep algoritma sederhana. Ya, jadi nanti anak ibu harus bisa, ya, kalau suatu pekerjaan nanti ibu kasih, anak ibu semuanya harus bisa mengurutkan, ya, pekerjaan tersebut secara sistematis atau secara berurutan yang benar. Bisa? Bisa. Harus bisa, ya. Nah, kemudian lagi, nih, Ibu kasih pertanyaan sebelum kita mulai kepada materi. Ibu akan kasih pertanyaan pada anak ibu. Nah, ada berapa pertanyaannya? Ada 3 pertanyaan. Ya, nanti siapa yang dapat boleh menjawabnya. Ya, tunjuk tangan dulu ya. Siapa yang dapat, tunjuk tangan. Pertanyaan nomor 1, coba baca, Rakel. Apa yang terjadi kalau kalian ingin membuat mie instan tetapi langkah merebus air kalian melakukan setelah memasukkan mie ke panci? Nah, siapa yang bisa menjawab? Coba dia. Apa yang terjadi kalau kalian ingin membuat mie rebus, tetapi langkah merebus airnya kita lakukan setelah memasukkan mie ke panci. Kita dulukan mie, baru kita masukkan air. Apa yang akan terjadi? Lihat. Bagaimana mie-nya dia? Mie-nya tidak mengembang atau mie-nya akan gosong. Kenapa mie-nya akan gosong? Karena tidak ada air. Seharusnya kalau kita membuat mie instan, apa yang kita lakukan pertama kali? Merebus air. Ya. Ini urutan secara sistematis ini? Tidak. Ya, kenapa didulukan mie masuk ke dalam panci? Yang kedua. Ya, Pina, coba baca Pina. Jika kalian menyuruh teman berperan sebagai robot untuk mengambil kotak di meja, tetapi di meja ada 3 kotak berbeda, apa yang akan dilakukan robot itu? Bayangkan dulu. Kamu sebagai robot. Ya, bayangkan kamu sebagai robot. Di atas meja ada 3 buah kotak. Nah, ini kotak, 3 buah kotak yang berbeda. Nah, robot bakal aja kalau dipangan. Kalau disuruh atau diperintahkan itu harus jelas, ya kan? Harus jelas. Kalau tidak jelas kita memerintah robot, bisa dia bekerja dengan baik? Tidak. Nah, coba bayangkan, seandainya kamu menyuruh robot mengambil 3 buah kotak yang ada di atas meja, kotak tersebut nggak sama bentuknya. Apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Bisa apa? Robotnya tidak bisa melakukan karena kita bicara seperti ini aja. Robot ambilkan kotak di atas meja. Sementara kotaknya ada berapa tadi? 3. Bisa robot mengambilnya? Tidak. Dia akan diam saja begini robotnya. Dia akan diam aja begini. Iya kan? Coba diam ke depan. Coba diam. Perintahkan, coba Fadil memerintahkan. Coba Fadil perintahkan. Ini ada warnanya ya Fadil, sesuaikan aja dengan warna. Nah, siapa yang bisa mengendalikan robot? Siapa yang bisa? Coba Zura. Robot, tolong ambilkan kotak berwarna hijau dan putih. Robotnya di mana? Lihat. Bagaimana robot?
kita perintahkan robot mengambil warna yang kita inginkan, bisa robot mengambilnya? Bisa. Tetapi kalau si Azura memerintahkan robotnya tadi seperti ini, robot ambilkan kotak di atas meja, kata si Azura. Robotnya bagaimana? Dia akan diam saja. Tetapi kalau si Azura memerintahkan robot ambilkan kotak berwarna hijau putih, maka robot akan mengambilkan kotak berwarna hijau putih. Bisa? Bisa. Jadi kita harus memerintahkan robot, harus memerintahkannya itu dengan jelas. Ya, bisa? Silakan dulu ya. Kasih. Yang ketiga. Fahri, baca yang ketiga Fahri. Jika kalian adalah pembuat robot, hal pertama dan hal terakhir apa yang harus kalian programkan agar robot itu tahu kapan harus mulai dari kapan harus berhenti bekerja. Kalau kalau kita buat robot, ya, hal yang harus kita programkan pada robot itu untuk memulai dan berhenti bekerja. Memprogramkannya, membuat programnya. Apa? Memerintahkan mulai dan berhenti. Itu hal pertama yang kita kerjakan. Mulai dan berhenti. Kalau kita tidak memprogramkan mulai dan berhenti, maka robot itu tidak bisa bekerja. Bisa paham nak? Bisa? Ya. Nah, supaya anak ibu tak tegang dalam belajar, sekarang ibu ada teka-teki, ya, teka-teki. Nanti perhatikan baik-baik ke depan ya, teka-tekinya. Nah, perhatikan baik-baik apa yang diperintahkan, ya, bisa? Bisa. Nah, coba perhatikan. Disuruhnya tebak apa nak? Warna. Tebak warna. Tebak apa? Warna. Konsentrasi ya. Bisa konsentrasi? Bisa. Tebak warna. Nah, coba baca di bawahnya. Sebut warna bukan tulisannya. Berarti nanti kamu tebak warna, bukan tulisannya. Coba kamu perhatikan. Tadi apa yang kamu lihat? Merah. Apa yang kamu lihat? Merah. Bukan tulisan. Nah, tapi kita membaca warna. Coba warna. Dia bisa konsentrasi? Bisa. Oke. Semuanya ya. Nah, apa? Hijau, putih, biru, kuning, pink, hijau. Oke, terus. Yang sedang lagi. Nah, lanjut aja. Kita lanjut aja. Nah, Pak. Nih. Ini yang paling tinggi lagi letaknya.
di sini disuruhnya bagaimana tadi di video tadi? Konsentrasi. Masih ada yang lidahnya kesleo membaca tulisan. Padahal yang diminta adalah warna. Ya, berarti kita harus disuruh berpikir konsentrasi. Nah, konsentrasi. Udah bisa konsentrasi? Nah, sekarang tuh dia. KAA-nya coding dan kecerdasan artifisial itu kita masuk kepada berpikir komputasional. Apa namanya? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Menyelesaikan masalah dan menerapkan teknik ilmu komputer untuk memahami yang sistematis dan logis. Berpikir komputasional itu adalah metode menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik komputer yang sistematis dan logis. Sistematis dan logis. Ya, sistematis berarti kita mengerjakan sesuatu itu harus dengan urut. Ya, logis dengan nyata. Nah, begitu tadi kita membuat atau memprogramkan sebuah robot yang nanti robot tersebut akan kita jadikan sebuah alat untuk kita suruh. Nah, ada orang mempekerjakan robot? Ada. Nah ya, dia menggunakan sistem komputer. Sudah ada di dalam robot tersebut pemrograman. Yang mana sebelum kita membuat sebuah robot, kita harus berpikir harus ada mulainya, harus ada akhirnya. Jadi robot baru bisa bekerja. Nah, robot tersebut bekerja harus sesuai dengan perintah. Kalau perintahnya tidak jelas, robot tidak akan bekerja. Itulah yang berpikir komputasional. Ya, berpikir menerapkan ilmu komputer. Nah, sekarang aku tanya sama anak ibu. Komputer. Nah, mana yang hebat otak manusia daripada komputer? Manusia. Kenapa? Karena manusia yang membuat komputer. Tetapi kenapa apa yang kita cari semuanya ada dalam komputer? Karena sudah diisi dengan pemrograman. Nah, tuh ya. Bisa paham? Bisa. Lanjut. Nah, mengapa berpikir komputasional itu penting? Nah, ada 4. Yang pertama apa? Keterampilan abad ke-21. Nah, adalah keterampilan penting yang membantu individu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi di era digital. Nah, sekarang bisa nggak kita merasakan hari ini dari tahun kemarin sampai tahun ini, bisa nggak kita merasakan bahwa teknologi itu semakin tahun semakin canggih? Siapa yang tidak mau belajar, bagaimana? Dia akan ketinggalan zaman. Jadi setiap ada teknologi yang baru harus kita apakan? Pelajari. Bagus. Nah, yang kedua apa lagi? Memecahkan masalah kompleks. Memecahkan masalah kompleks. Apa itu? Membantu dalam memecahkan masalah yang rumit dengan cara yang terstruktur dan logis. Nah, memecahkan masalah yang kompleks. Apa itu masalah yang kompleks? Masalah yang rumit. Nah, masalah yang rumit. Yang ketiga, efisiensi. Ya, memungkinkan perancangan solusi yang lebih efisien untuk berbagi tugas dan proses. Nah,
contohkan tadi. Orang menciptakan robot itu kan menggunakan teknologi. Nah, untuk dia apa gunanya orang menciptakan robot itu? Untuk mempermudah dia bekerja, mempermudah dia bekerja. Kita tinggal duduk santai, kemudian yang bekerja siapa? Robot. Asalkan robotnya diisi dengan pemrograman yang jelas dan logis, terstruktur dan logis. Yang keempat yaitu mendukung inovasi. Nah, mendorong inovasi dan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi tantangan. Nah, sekarang apa yang akan kita cari semuanya ada di komputer atau dengan HP, ya kan? Sudah ada, bisa apa saja yang mau kita cari ada semuanya. Nah, sebelumnya waktu zaman ibu gimana ini, ya kan? Nah, tetapi tidak boleh kita meninggalkan buku walaupun komputer, HP, laptop sudah ada, tetapi kita tidak boleh meninggalkan buku. Ingat buku itu apa? Jendela dunia. Kita harus literasi. Kita dituntut untuk literasi. Nah, itu apa? Berpikir komputasional itu penting. Ada 4 pemecahannya. Lanjut. Nah, berpikir komputasional itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Ya, berpikir komputasional tidak hanya untuk ilmu komputer, tetapi juga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu memasak. Udah pernah membantu ibunya memasak? Sudah. Nah, sekurang-kurangnya melihat ibu kita memasak. Memasak apa yang sering kamu lihat ibunya? Memasak nasi. Memasak apa lagi? Sambal. Ya, itu penting dalam hidup kita sehari-hari. Contohnya ibunya memasak nasi. Nah, apa kira yang diperlukan ibu kita terlebih dahulu? Menyiapkan apa bahannya nasi itu? Menyiapkan beras. Sudah disiapkan beras. Apa lagi? Hah? Langsung mencuci beras. Apa? Memasukkannya ke dalam wadah atau periuk. Nah, baru setelah itu diapakan berasnya? Dicuci. Setelah dicuci, langsung dimasak. Setelah dicuci, diapakan? Nah, diisi apa? Diisi air atau dikasih air secukupnya. Sekarang kan kita pakai magic. Ya, nah, kalau magic itu harus kita isi air sesuai takaran. Kalau banyak airnya, nanti dia bagaimana? Akan lunak seperti bubur. Kalau airnya sedikit, bagaimana? Keras. Nanti dimakan. Jadi harus sesuai takaran. Nah, kita memasak nasi goreng. Nah, memasak nasi goreng. Pernah memasak nasi goreng? Nah, langkah-langkahnya yang lebih kecil seperti menyiapkan bahan dan bumbu. Ya, pertama kali kita siapkan. Ya, kita siapkan bahannya dulu, kemudian kita siapkan bumbunya. Kita siapkan alat untuk memasak. Bahan yang akan kita masak. Baru kita mulai memasak. Seandainya salah satu bahannya tidak ada, bisa kita memasak nasi goreng. Contohnya saja, bawangnya tidak ada, bisa kita masak? Tidak. Nanti nasi goreng kita tidak tidak. Jadi harus kita siapkan dulu semua bahan-bahan dan alatnya harus kita siapkan. Baru kita memasak nasi goreng. Yuk, merencanakan acara.
Nah, apa kira-kira contoh acara yang pernah anak ibu ulang tahun? Nah, yang ulang tahun. Nah, sebelum acaranya dimulai harus kita persiapkan terlebih dahulu. Apa kira-kira yang harus kita siapkan? Kita siapkan dulu. Sebelum ulang tahun tuh, sebelum mengadakan pesta, apa yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Hah? Apa? Tempat. Nah, di mana kita akan mengadakan pesta ulang tahun. Kemudian yang terlebih utama sekali kita siapkan adalah apa? Dana untuk ulang tahun. Seandainya dananya ada, bisa kita rayakan ulang tahun. Tidak, harus kita persiapkan dananya terlebih dahulu. Nah, lanjut. Yang ketiga yaitu membuat jus. Nih, ini semuanya dalam kehidupan sehari-hari kan? Iya. Jadi berpikir komputasional itu sudah kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membuat jus. Udah pernah? Sudah. Contohnya, kamu mau buat jus alpukat, apa yang harus kamu siapkan? Alpukatnya dulu. Alpukatnya harus kita sediakan. Kemudian apa lagi? Blender. Harus kita siapkan. Kalau tidak ada blender bisa kita buat jus. Ya, tuh proses berpikir komputasional yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 4 langkah berpikir komputasional. 4 langkah. Yang pertama, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, yang hari ini, tidak mungkin keempatnya kita bahas ya. Yang hari ini kita ambil yaitu algoritma saja. Ya, menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah. Jadi yang kau pelajari butuh langkah berpikir komputasional itu adalah algoritma. Ini dia. Algoritma. Apa definisi algoritma? Urutan langkah logis menyelesaikan masalah. Contoh masalahnya? Langkah membuat mie instan. Nah, contohnya tadi kalau kamu mau masak mie instan, mie-nya yang dulu kamu masukkan ke dalam panci, nanti baru airnya. Maka langkah tersebut bukan dinamakan dengan algoritma. Langkahnya salah ya. Jadi langkahnya harus jelas, berurutan dan tidak ambigu. Harus jelas ya. Nah, itu kira-kira tentang menyusun berpikir komputasional algoritma. Nah, sekarang kamu akan dikasih satu video untuk melihat urutan algoritma. Ya, coba kamu perhatikan. Nanti setelah videonya ibu tayangkan, anak ibu akan dikasih apa nanti? Sebuah dikasih pertanyaan sesuai video. Perhatikan baik-baik videonya ya. Halo anak-anak, kali ini kita mau belajar menyeting
menyemprotkan pengharum dan pelicin pakaian pada pakaian yang akan kita setrika ya. Yang keempat, menyetrika bagian belakang kaos. Dan yang kelima, melipat bagian kiri kaos. Yang keenam, menyetrika bagian kiri kaos. Jangan lupa untuk melipat bagian lengan kiri kaos ya. Langkah yang ketujuh, melipat bagian kanan kaos. Yang kedelapan, menyetrika bagian kanan kaos. Jangan lupa untuk melipat bagian lengan kaos. Langkah kesembilan, melipat kaos menjadi 2 bagian. Langkah yang ke-10, menyetrika bagian depan kaos. Itulah tadi langkah-langkah untuk menyetrika pakaian. Nah, udah lihat videonya? Langkah apa tadi? Langkah menyetrika pakaian. Pasti anak ibu di rumah sudah pernah melakukannya. Ya enggak? Ya. Dan nampak urutan langkah-langkahnya? Seandainya, ibu bertanya, seandainya kita menyetrika itu tidak diurutkan langkahnya seperti tadi. Kita siapkan dulu setrikanya, baru kita siapkan pakaian kita. Apa ya Anda terjadi? Setrika akan terlalu panas. Karena apa? Dia telah dicolokkan terlebih dahulu. Baru kita cari pakaian, kita siapkan tempat menyetrikanya, kita siapkan pengharumnya, ya. Di setrikanya akan terlalu panas. Kalau setrika terlalu panas, langsung kita gosokkan ke pakaian. Apa yang akan terjadi? Pakaiannya bagaimana? Akan lengket ke setrika. Nah, jadi tadi langkah-langkahnya yang pertama apa itu? Menyiapkan alat apa? Alatnya apa? Contoh alatnya tadi. Terus apa lagi ya? Pakai pakaian, pengharum. Baru langkah yang kedua apa? Mencolokkan setrika. Langkah yang ketiga baru kita menyetrika. Langkah ketiga sebelum menyetrika mengatur suhu setrika. Ingat, semua jenis pakaian suhu untuk setrikanya tidak sama. Diatur suhunya dulu. Setelah diatur suhunya apa lagi? Menyemprotkan pengharum. Baru selanjutnya kita menyetrika. Sudah paham urutan langkahnya? Ya. Nah, nanti di rumah seperti itu ya. Jangan dicelokkan dulu setrikanya. Bisa? Nah, kira-kira dari penjelasan ibu tadi ada paham semuanya? Paham ya? Nah, mudah-mudahan nanti setelah ibu kasih anak ibu pekerjaan, ya, kamu bisa nanti mengerjakannya dengan baik. Nah, sekarang anak ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Kelompok 1, si Rake, Prina, Nabila, sama si Robi. Kelompok 2, Mutia, Rian, Fadil, sama Ria. Dan kelompok 3, Fahri, Azura, dan Febi. Ya. Yang akan kamu kerjakan, ya, dengarkan ibu baik-baik ya. Nah, ibu punya kertas karton. Nah, kertas karton ini akan kamu tempel-tempel nanti, ya. Nanti ibu kasih tempelannya. Kasihlah garis tepi karton ini atau buatlah
bagaimana kamu membuat hiasan seindah mungkin di kertas karton ini. Bisa? Nanti setelah kamu kerja, kita akan presentasi ke depan. Ya, nanti sebelum presentasi pilih siapa temannya yang akan membacakan hasil kerjanya di depan. Bisa paham? Bisa. Silakan duduk berkelompok di mana? Ya. Dan langsung dikerjakan, nak. Langsung dikerjakan. Nanti siapa yang ada nanti? Ini yang nanti terserah bagaimana kreasinya nanti. Ada tulisan, ada gambar yang dikasih. Ya, serah kamu bagaimana kreasinya. Yuk cepat kerjanya. Kerjanya cepat. Kasih. Nah nih, dia sebagus mungkin nanti di kertas kartonnya. Buat sebagus mungkin di kertas kartonnya. Ya. Nah, kerja semuanya, yang semuanya bekerja ya. Nah, ambil mana Nah, coba kamu perhatikan gambar ibu kasih kan? Ya, untuk kamu tempel. Kemudian tulisan juga ibu ambil untuk tempel. Kemudian gambar tersebut setelah apa namanya ini? Setelah tulisan nanti kamu tempel gambar sesuai dengan urutan tulisan yang kamu tempel. Bisa paham? Bisa ya? Nah, cepat gunting kertasnya. Nih, udah kerjakan berkelompok. Nah, nanti semua kamu harus kerja. Semua kamu harus kerja. Ini juga diisi nanti ya. Ini diisi. Nah, kerjanya. Nah, guntingnya lurus-lurus. Ada kelompok yang tak punya gunting? Ada. Keberapa ya? Kelompok aja dulu. Lem ada juga. Nah, lem. Ada lem? Nah, lem. Nah, ini rapi ya. Masih sini. Sini. Nah, ya ini nanti bisa. Sampai bagus Rakel, mulai kerja. Satria, ini kertasnya nih. Buat judulnya nanti di kertas kartonnya ya. Buat judul di atas di kertas kartonnya kali atas kali buat judulnya. Apa judulnya yang akan kamu buat? Lem mana ya? Nah, kalau udah selesai digunting, ini juga ditempel, ya. Ini ditempel, nanti tempel gambarnya sesuai urutan kertas yang kamu tempel. Nah, bagus-bagus ya. Bagaimana kreasinya sebagus mungkin.
Ambil pensilnya yang diterima. Nah, langsung ditulis Mutia. Tuh kelompok 1 bagus, sudah mulai tulis. Kelompok 3 juga. Atur dulu, baru di lem. Apa pertama kali yang akan kita kerjakan? Buat judul di kertas kartonnya. Bagus buat judulnya. Apa judulnya kamu buat? Ini urutan apa ini namanya? Ya, coba. Bu kasih waktu sampai 5 menit lagi. 5 menit lagi selesai. Ya, 5 menit lagi selesai. Buat judul. 5 menit lagi. Nah, ini nempel. Langsung tempel dia. Buat judulnya dulu. Apa judulnya? Nah, bayangkan kamu apa pertama kali? Dah, ayo. Nanti itu kita kerjakan dulu. Ya. Gitu. Bagi yang pertama kali makannya. Enggak. Suruh temannya yang lain. Nah, ini kayak gini ya. Dilebar kertasnya, suruh teman yang lain. Berku dengan teman. Diskusi dengan teman. Bagi dia berapa kali? Berapa kali? Mana? Nah, tuh. Nah, langsung pas ini ditempel, langsung ambil gambarnya. Nah, dia gambarnya itu. Nah, ya, cepat kerjakan. Langsung dibilang kerja. Terus. Langsung tempel gambarnya dia, gambarnya dia. Nah, terus. Kelompok 1. Nah, carilah sama punya. Cari gambarnya itu. Nih. Rakel. Sampahnya dikumpulkan. Dia cari ini lagi dia udah sampai ini dia gambarnya dia. Udah sampai ya. Dia cari gambarnya sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Syria. Nah, bos. Aku dulu ya nak, syukur tak nak. Ya, betul. Terus. Cepat dah Rakel, duduknya Rakel. Langsung nak ini kasih lem. Nah, dah tahu urutan pertamanya langsung di lem. Langsung di lem. Nah, itu bagus. Nah, taruh sini. Nah, taruh sini. Jadi si Nabila langsung aja nanti tempel-tempel. Bagus. Lagi. Lem.
Ini temannya. Ya bagus, kelompok 2 hampir selesai. Kelompok 2 hampir selesai. Kelompok 3. Ambil saja salah satu. Ambil salah satu. Salah satu cuma satu tulisan, satu gambar. Ya, satu tulisan, satu gambar. Nah, nanti dibuat aja kalau udah kayak ini, nanti dibuat aja yang nomor di atas gambar tuh. Nomornya dibuat di atas gambar. Terus belakang aja nanti ya. Satu menit lagi. Ini kosong ini ya. Daripada jadi dia. Satu jam ya. Nanti sampahnya dikumpulkan. Sampahnya dikumpulkan. Cepat kan? Ambil aja salah satu. Nanti kalau ada 2 atau 3 gambarnya kemudian mana yang akan diinginkan. Sampahnya di empat nanti, kumpulkan sampahnya. Nah, hampir selesai, bagus. Nah, kalau udah siap, nempel, tulis lagi di kertasnya. Tulis lagi di kertasnya, sesuai hasil tempelan kamu. Sesuai hasil tempelannya ditulis. Nah, tuh Pak Hari, kerja semangat sekali. Judul itu bisa lah dibuat. Ini tidak bisa dibaca di belakang. Buat nama kelompoknya di kertasnya ya. Terus kantornya dibuat nama kelompoknya, nama anggotanya. Ini di sini ada. Oh ada. Ini di bawah aja buat nama. Ada nama kelompoknya. Sudah selesai. Tunggu nanti dalam kelas. Ada kan? Ada nih ya. Ini yang dah nomor 2. Dah. Ah, buat nomornya lagi. Urutan nomornya, di gambarnya itu, digambar saja, digambar. Dah. Ayo Bali, kumpulkan sampahnya lagi. Sampahnya dikumpulkan. Nah, sampahnya dikumpulkan kalau jangan selesai, kasih lagi. Ah. Oh,
kemudian anggotanya dibuat. Dah ya? Dah? Dah. Semuanya dengarkan Ibu, ya? Dah. Sudah selesai berkelompok dan masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan. Tunjuk satu temannya nanti akan membicarakan di depan. Dia akan berbicara di depan. Siapa kira suaranya yang jelas, yang bisa membaca? Kelompok dia udah? Kelompok dua? Udah? Oh, ya nanti kita presentasi aja dulu. Ya, kelompok dua ke depan. Yang lain, kelompok lain kalau temannya udah ke depan, silakan diperhatikan. Ya, nanti kita akan bahas dan kita diskusikan bagaimana yang dipresentasikan oleh temannya di depan kelas. Yang lain ada yang menulis lagi? Ya, kelompok 1, kelompok 3 ada yang nulis. Nulisnya diberhentikan. Ya, selesai, menulis selesai. Semuanya perhatikan ke depan. Nah, silakan. Ya, siapa yang bacakan kelompok 2? Saya akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan cara mencuci baju. Keraskan suaranya ini, Nak. Pertama-tama kita pemilihan pakaian berdasarkan warna. Lalu memeriksa kantong dan label. Yang ketiga, merendam pakaian dalam ember. Yang keempat, mencuci dengan tangan atau sabun. Yang kelima, memilas dengan air bersih. Yang keenam, memeras pakaian. Yang ketujuh, menjemur di bawah matahari. Dan yang kedelapan adalah menyimpan di lemari. Nah, udah dengar hasil dari diskusi dari kelompok 2? Nah, bagaimana kira-kira urutan hasil diskusi kelompok 2? Bagaimana urutannya? Benar? Benar. Oke. Yang pertama yaitu pemilahan pakaian berdasarkan warna, memeriksa kantong dan label, selanjutnya merendam pakaian, dan selanjutnya mencuci dengan tangan sampai dengan menyimpan di lemari. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2. Bagus, presentasinya. Kelompok 3. Ya, Dian, silakan dilihat depan, Nak. Lihat depan. Nah, lihat nanti ya. Keraskan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang algoritma mencuci pakaian. Pada mencuci pakaian, hal yang pertama kita lakukan adalah pemilihan pakaian berdasarkan warna. Yang kedua adalah memeriksa kantong dan label. Yang ketiga adalah merendam pakaian dengan ember. Yang keempat, mencuci dengan sabun atau tangan. Yang kelima, membilas dengan air bersih. Yang keenam, memeras pakaian. Yang ketujuh, menjemur di bawah matahari. Dan yang kedelapan adalah menyimpan di lemari. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 3? Benar urutannya? Benar, bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
pakaian. Contoh pertama adalah memilah pakaian berdasarkan warna. Yang kedua, memeriksa kantong dan label. Yang ketiga, merendam pakaian dalam ember. Yang keempat, mencuci dengan tangan atau sabun. Yang kelima, memilas dengan air bersih. Yang keenam, memeras pakaian. Yang ketujuh, menjemur di bawah matahari. Dan yang kedelapan, menyimpan di lemari. Bagaimana hasil diskusi kelompok 1? Benar urutannya? Benar. Dari awal sampai akhir, dari memilah pakaian sampai menyimpan ke dalam lemari. Bagus, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Dah. Semua anak ibu tampilannya bagus. Kasih aplaus untuk diri masing-masing. Ya. Untuk hari ini hasil presentasenya bagus, ya, memuaskan. Berarti anak ibu sudah mengajarkan cara mencuci pakaian di rumah. Sudah pernah mencuci semuanya, ya kan? Sudah. Ya, seperti itu langkah mencucinya. Ya. Kalau kita mau merendam, kita pisahkan antara pakaian yang luntur atau pakaian yang putih dengan pakaian yang berwarna. Ya. Nah, kemudian, ya, untuk pelajaran hasil hari ini sampai simulasi itu cukup bagus. Nah, anak ibu, hari ini, ya, selanjutnya yaitu kamu mengerjakan, ya, ada tugas yang akan ibu kasih. Silangi aja di sini buat nama kamu, ya. Silangi langsung bekerja, Paham tak anak ibu dengan materi yang telah ibu kasih tadi? Ada yang kelebihan? Ada yang kelebihan? Yang kurang ya. Ini lebih. Kelebihan. Ini ada yang kelebihan? Ada yang lebih? Oh, ada. Ada yang lebih nggak? Ada. Kurang kok. Ya, satu lagi. Ada yang lebih lagi nak? Ada? Nah, cepat kerjakan. Kerjakan 2 menit. 2 menit selesai. Oh, dah. Dengan basic aja bisa ini. Lebih. Pakai basic aja lebih. Nah. Sudah. Semuanya udah kamu kerjakan dalam kehidupan kamu sehari-hari itu. Dan baca baik soalnya ya. Baca soalnya baik-baik. Bilang mana yang isinya lebih tepat. Oh, dia udah selesai.
ibu, tolong menghadap ke ibu ya. Biar kamu menghadap ke ibu. Sudah selesai, ya bagus. Baik. Nah, menghadap ke depan, menghadap ke depan. Yang belakang ke depan, tolong menghadap. Nah, menghadap ibu lagi. Menghadap ibu. Putar aja kursinya. Putar aja kursinya menghadap ibu. Anak ibu sudah mengerjakan diskusi kelompok dan mengerjakan tugas pribadi yang ibu kasih. Semuanya bagus. Hari ini untuk pelajaran kita hari ini kita akan menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, apa tadi itu berpikir komputasional? Hah? Berpikir komputasional. Pak, berarti kaji lagi. Apa itu? Langkah berpikir komputasional itu ada berapa? Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kita pelajari ini apa? Algoritma. Menyusun langkah-langkah menyelesaikan masalah atau pemecahan masalah. Kemudian lagi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional itu contohnya dalam apa tadi? Memasak. Apa lagi? Memasak, membuat jus, ya kan? Dan banyak lagi hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Yang pertama, keterampilan abad 21. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat, mendukung inovasi. Nah, bisa kira-kira? Bisa. Semuanya berdiri. Nah, semua anak ibu berdiri. Untuk peregangan ya. Bisa tepuk semangat? Bisa. Keluar dari bangkunya. Yang di dalam, yang di bangku keluar dari bangkunya. Semuanya tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Senang. Aha aha. Man. Aha aha. Semangat. Nah, dari tadi sampai sekarang semangat? Semangat. Nah, silakan duduk. Alhamdulillah untuk hari ini Ibu kasih tugas untuk minggu depan, ya. Untuk minggu depan yang akan kamu kumpulkan nanti ada Ibu kasih ini PR kamu kumpul minggu depan, ya. Kumpul minggu depan, ya nak. Nah, nih simpan dalam tasnya masing-masing. Kamu kumpul minggu depan. Nah, langsung aja dibuat di dalam kertas itu. Saya, untuk hari ini kita selesaikan pelajaran kita dengan membacakan